Halo pemirsa, kembali lagi di Tan yang disiarkan secara live streaming di www.binus.tv. Masih tentunya sama gue Windy, bareng gue Andre dan gue Liza. kita akan temenin kalian semua selama 1 jam. Tentunya kita nggak akan bertiga aja kan? Iya Betul, dong, kita selalu pasti. punya tamu spesial. betul, kita selalu punya tamu yang memberikan inspirasi, terus Inovasi yang iya baru. dari berbagai Ya. macam bidang. Iya, Betul. iya. Dan tapi kita pengen ngebahas apa ya hari ini ya? Pokoknya, udah gaya-gaya tuh. nih. Aduh. Ini udah clue-nya nih, udah clue-nya. Nah, Apa ya kira-kira? nah pemirsa jangan bikin kepo Dre. Kita, Oh, iya, iya. lihat Kita langsung nih. tunjukin Itu aja aja nih. sering. Nah, itu tadi. tuh maksudnya kayak gini. Itu, Yang begini-begini bocorannya, tadi pemirsa. ternyata jawabannya adalah Kita akan mendatangkan seorang CEO CEO dari Gold Gold Gym Gym. Indonesia. Indonesia. Iya. Betul, kita langsung sambut saja. Kita- Ini dia. Halo, Bapak selamat Sore. sore, Sore. Pak Francis. Sore, Iya. apa kabar? Bisa Alhamdulillah. Kenalin dulu nih. perkenalan diri dulu, Ya, Pak. nama saya Francis Wanandi, saya sebagai founder dan CEO daripada Gold Gym Indonesia. Oh, langsung CEO-nya nih yang Langsung datang ke CEO sini. nih. CEO-nya mendatangkan. Oke, kita langsung nanya-nanya nih. Iya, langsung aja. Penasaran. Penasaran. Pada dasarnya tuh ini langsung mendalam nih. Bro. Iya. Apa sih sebenarnya visi misi awal dari Gold Gym itu sendiri? Maksudnya kan apakah ingin membuat tubuh masyarakat Indonesia lebih sehat Tadi ada yang atau kuat, apa strong. strong lebih lebih. Ya, sebetulnya kita ingin kembali dari awal sejarah daripada perusahaan kami kan awalnya di bidang kesehatan dan di bidang farma lah. Ya, perusahaan farma biasanya membuat orang yang sakit dengan menggunakan obat kita menjadi sembuh. Sembuh. Tapi kan kita pikir kembali alangkah baiknya kalau bisa sifatnya preventif lah daripada sakit Mencegah. dulu kita melakukan pencegahan. Betul. Nah, pencegahan yang terbaik sebetulnya adalah dengan berolahraga, salah satu komponennya lah. Jadi kita tertarik di bidang fitness ini supaya bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat urban society, untuk bisa lebih sehat lagi melalui fitness center. Oh, ternyata gitu sejarahnya. Latar belakangnya. Latar belakangnya itu. Nah, latar belakang dari Bapak sendiri itu apa tuh? Sebelum menjabat sebagai CEO. Olahragawan, gue tebak olahragawan. Atlet Ya, bisa jadi, jangan-jangan. ya, bisa jadi. Juga mungkin- Kalau atlet dulu ya main tenis aja. Oh, basket. berarti emang Ada ada unsur-unsurnya. unsur-unsurnya. Ada unsur olahraga, tapi dulu nggak pernah fitness, lebih ke arah olahraga yang sifatnya interaktif, olahraga benar ya. Iya, iya. Oh. Tapi setelah kerja, terus lupa badan sendiri, badan jadi gemuk, divonis sama dokter pada saat itu. Ada obesitas, ada hipertensi segala macam. Mereka bilang usia saya masih cukup muda, pada saat itu 35 tahun. Saya juga cukup kaget, oh biasanya anak muda kan masa iya sih saya Iya. hipertensi, sakit dan sebagainya. Dia kasih 2 pilihan, apakah Anda masih bisa olahraga atau pilihannya makan obat seumur hidup. Terus-terusan. Oh. Ya tentu sebagai masih merasa muda ya pilihnya ya olahraga. Olahraga. Dari situ saya mulai merasakan manfaat lebih kuat lagi tentang fitness itu sendiri sih. Jadi gitu. Jadi bisa menginfluence diri sendiri. Betul, dan mungkin Iya. kalau diceritakan jadi orang-orang anak-anak muda pun Terinspirasi. jadi Iya, terinspirasi. jadi sebelum sakit mending dicegah dulu, Iya, dicegah dulu. gitu. Betul. Saya mau nanya nih, kesibukan Bapak belakangan ini selain CEO jadi dari CEO Gold dari Gym Gold nih. Gym sendiri? Ya kebetulan parent company kita namanya Anugerah Corporation, kita ada beberapa perusahaan lainnya, ada 12 perusahaan yang saya tangani. Wow. Tapi memang yang paling fun Gold Gym lah.
Oh iya, bisa workout. Iya. Bapak sendiri rajin Pak ke itu? Rajin, ke masih Gold 3 Gym? kali seminggu. Enak banget Cuma ya, intensitasnya gratis ya. Gratis. Enak banget itu. Datang berasa bosan sendiri. Nah, untuk Gold Gym Indonesia sendiri ini berdiri sejak kapan, Pak? Kita sudah mau masuk tahun ke-7 tahun ini. Dan saat ini kita sudah memiliki 17 klub. Dan kita lagi bangun 3 lagi, mudah-mudahan di bulan Agustus sudah memiliki 20 klub lah. Wah, amin. Itu tersebar di banyak. seluruh Di Indonesia seluruh ya? Indonesia. Seluruh Indonesia dalam arti Indonesia kan luas banget ya. Iya. Dan kita ada berada di 5 kota nanti. Oh, kota besar lah ya. Kota besar. Oke. Dia nervous banget soalnya. Kayaknya soalnya udah ketahuan jarang olahraga. Iya, jarang olahraga. Udah ketahuan. Bisa nggak sih bedain orang-orang yang kira-kira, Iya. wah orang ini jarang olahraga olahraga nih, nih. yang ini rajin gitu. Ya olahraga. Selain dari bentuk badannya ya Ya Pak? sebetulnya fitness kan biasanya orang melihat fitness itu hanya satu dimensi ya. Iya. Yaitu badannya Harus jadi. harus jadi. Keker gitu. Sebetulnya itu mitos yang salah juga. Orang yang sehat itu apa sih? Kadang-kadang banyak atau apakah kalau saya berotot saya sehat? Belum tentu juga. Oh iya. Jadi ada beberapa komponen orang sehat itu ya misalnya minimal orang lihat misalnya dari staminanya. Jadi kalau misalnya Nggak tadi gampang misalnya dari capek. bawah kita naik 3 lantai, napasnya berat nggak Berat misalnya. tengah-tengah Nah, tuh. kalau misalnya napasnya berat, tanda kutip, wah ini ada suatu tanda-tanda lah bahwa dia kurang fit lah, tanda kutip lah. Tentu bentuk badan bisa dilihat juga dia cukup sehat apa enggak. Ya, kalau tentu orang yang obesitas, yang besar, yang gemuk, tendensiusnya untuk ada penyakit-penyakit yang aneh-aneh kayak Obesitas dan lain-lain. obesitas, hipertensi, kolesterol, diabetes segala macam akan lebih besar. Besar. juga sih. Jadi banyak. Jadi kadang-kadang orang persepsi karena saya tidak sakit berarti saya sehat atau fit. Bahwa saya masih muda berarti saya sehat dan fit. Nah, itu belum tentu. Iya. Secara faktual ya. Betul. scientific. Itu ada sekarang anak-anak muda tuh pasti udah banyak yang kena serangan jantung. Diabetes. Itu Hipertensi. Hipertensi itu bukan penyakit-penyakit yang gak rentan di umur segitu deh. Betul. Biasanya orang tua yang baru kena penyakit tersebut tapi Betul. karena aktivitas Faktor-faktor, terus juga makanannya nggak teratur. sekarang banyak banget junk food mungkin Iya, ya. bisa jadi. Saya sih mungkin. Iya, Hasil tuh, contohnya. makanya saya tuh langsung balik ini langsung nge-gym ya. Iya, abis ini harus workout nih. Oke, Iya. terus langsung nanya nih, kenapa Bapak langsung pengen ke Gold Gym ini? Kenapa nggak misalnya ke yang lain gitu bukanya? Oh, ya secara karena saya nggak di bidang fitness ya. Jadi tentu sebagai pengusaha pengen tahu yang terbaik di dunia itu apa sih? Kalau saya harus bikin brand sendiri versus saya harus franchise, kira-kira mana yang paling cepat untuk bisa kita lebih Di paham. prospeknya ya. Nah, ternyata franchise buat kita lebih mudah. Nah, seperti halnya kalau yang mau cari fast food, franchise mana sih yang paling ngetop di dunia? Tentu orang pilih Kentucky atau McDonald's dan Starbucks dan sebagainya. Kalau di fitness, orang selalu top pemainnya selalu Gold Gym. Jadi itu yang kita coba ambil dan dapatkan di Indonesia, suatu brand yang paling dikenal di dunia dan bisa mau suatu peluang buka investasi di Indonesia. Oh, berarti udah ada di beberapa negara lainnya ini. Ada di 34 negara sekarang. Wow, Indonesia termasuk salah satunya. Salah satunya. Betul. Jadi total dunia udah ada 700-an. Waduh, udah terkenal banget berarti. Kalau boleh tahu kira-kira rata-rata di Indonesia ya Pak, untuk membernya sendiri per klub itu ada berapa kira-kira Pak? Tergantung ukuran klubnya sih. Rata-rata kita antara 3.000 sampai kayak MOI hampir 10.000 membernya. Wow. 10.000 loh. 10.000 itu yang sehat, saya Wah, harus iya, ikut. Mungkin iya, saya 1.001 mungkin. Mungkin nggak, kita bukan orang Jadi di dalam. 10.003. Kita 10.003. Iya, kita membuat 3 Oke, tambahan. pemirsa, makin penasaran nih, tapi kita harus tahan dulu. Ditahan dulu, karena dia mau lewat dulu ya. Iya. Tetap di Bu. Tan. Nah, Iya, Balik lagi. pemirsa. Kaget Kayak nih harus ya. gitu ya. Kaget nih. balik lagi di Bu. Tan. Iya. Masih sama kita bertiga ya tentunya. Iya. Dan kita udah ditemenin dari tadi Dari tadi udah sama- ditemenin sebenarnya. sama CEO CEO dari dari Gold Gold Gym, Gym. Pak Francis. Oke. Langsung Oke, nanya lagi aja. Tanya lagi. Nah, Kenapa? Oke, Kenapa ini harus dia. gitu ya? Nggak, perbedaan dari Gold Gym ini Dengan sama tempat gym-gym fitness yang lain.
Kalau fokus utama di Gold Gym di dua hal sih sebetulnya. Satu, result atau memberikan hasil kepada calon-calon member atau member kita, dan motivasi. Jadi itu merupakan fokus utama kita. Selain itu, kalau dari sisi fasilitas tentu karena heritage atau Gold Gym dikenalnya dengan binaraga dan weightlift, sehingga produk-produk strength kita atau alat-alat untuk memperkuat otot-otot tubuh kita sangat lengkap sih. Jadi itu salah satu kekuatan kita lah. Selain program-program yang kita miliki juga sih. Oke. Ini apa, Andre? Janganlah. Iya, makanya. Nah, abis ini karena Windy negor-negor ini nih. Sebenarnya membershipnya tuh gimana sih Pak caranya? Iya, cara daftarnya gimana sih, Pak? Kayak langsung gitu tuh. Paling gampang ya datang ke klub kita, ya. Anda punya pilihan atau Anda bergabung langsung, atau kita ada satu fasilitas yang kita sebutkan free trial yang Anda bisa coba dulu 1 hari, 3 hari, atau maksimal sampai 7 hari. Kalau Anda sudah kerasan, Anda bisa bergabung di Gold Gym. Di Gold Gym juga ada beberapa metode harga. Ya, ada student pass, jadi bagi para mahasiswa-mahasiswi, Asik. Anda hanya tinggal bawa student card-nya sebagai identitas Anda, bawa Anda sebagai pelajar, Anda bisa dapatkan harga yang cukup murah. Kemudian ada yang fasilitas kita yang ada single club atau satu klub aja, atau all club yang bisa dipakai di seluruh dunia. Dan biasanya metode pembayaran kita bulanan. Nah, bulanan itu bisa pakai credit card kalau Anda punya, atau pakai debit card kalau Anda punya. Oh gitu. Jadi nggak harus 1 tahun bayar di muka, Anda bayarnya per bulan gitu. Terus ada trialnya juga lagi. Jadi kita Bisa coba maksimal bisa coba 7 dulu hari kali ya tuh. kalau bisa ya. Coba dulu aja. Jadi misalnya kalau kerasan bisa langsung daftar. Iya, bisa langsung membership. Iya, terus kalau misalnya mahasiswa juga tadi ada potongan. Ada potongan Nah, kalau tersendiri. misalnya kayak gitu, target pasarnya dari Gold Iya, Gym sebenarnya ini target siapa pasarnya sih itu Pak siapa? sebenarnya? Ya pokoknya karena misi kita membuat masyarakat Indonesia lebih sehat, ya tentu kita nggak ada pilih-pilih usia dan ini ya. Pokoknya siapapun boleh bergabung di tempat kita. Walaupun saat ini average daripada member kita 40% itu di usia produktif, yaitu 25 tahun sampai 35 tahun. Cuman kayak lokasi-lokasi kita kayak di Citraland misalnya, itu 80% atau 70% lah, itu semua mahasiswa. Bahkan kita punya salah satu Gold Gym di Depok, yaitu di dalam UI, Universitas Indonesia sendiri, yaitu hampir semuanya mahasiswa juga sih. Jadi tergantung lokasinya juga sih. Nah, mau nanya nih, biasanya kan kalau misalnya nih Go Fitness nih baru 10 kayaknya udah capek gitu. Banyak tekanannya lebih banyak Iya, tekanannya lebih banyak. Godaannya. Nah, kayaknya kan butuh kayak personal trainer atau semacamnya. Di Gold Gym sendiri pun juga ada ya, Pak? Ada. Jadi kan salah satu tadi bilang kekuatan Gold Gym di mana atau fokus kita ya satu hasil, tapi yang paling penting juga adalah motivasi. Karena itu kelemahan banyak orang. Iya. Saya baru cerita. Bener. Nah, kunci motivasi itu berbagai cara lah kita bikin ya. Satu, Anda bisa menggunakan personal training kita, ya. Jadi ada pendamping yang bisa mengarahkan untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Kita juga ada yang kita sebutkan dengan JSTT atau Small Group Team Training, yaitu dalam bentuk kelompok kecil. Jadi Anda bisa berlatih dengan teman-teman Anda sendiri berbarengan 5 sampai maksimal 10 orang. Jadi mempunyai suatu motivasi sendiri karena ada suatu kompetisi secara tidak langsung dengan teman Anda, atau ada yang yuk pergi bareng yuk, dan jadi kalau dengan kelompok biasanya disiplinnya agak lebih tinggi daripada aduh saya sendirian nggak punya teman, males jalan, jadi malas. Nah, itu tuh. Jadi kita ada GSTT, kita sebutkan Small Group Team Training, atau bisa melalui grup exercise kita yang bisa macam-macam lah. Jadi latihan aerobik misalnya yang bisa 40 orang sampai 50 orang sekaligus berlatih. Tuh, berarti emang yang motivasi itu paling penting. Motivasi ya. Motivasi yang paling penting. Bisa dari PT, dari teman sendiri, terutama dari diri sendiri. Dari diri sendiri yang paling penting. Ya, oke. Saya akan mengumpulkan motivasi. Iya. Nah, Pak, mau nanya untuk bulan-bulan ini dan semacamnya itu ada kira membership atau promo? Iya, ada promo-promo gitu nggak Pak kira-kira? Dari Gold Gym sendiri? Ya, promo bervariasi ya tentu. Misalnya kayak sekarang lagi ada promosi hadiah, bisa dapat kesempatan undian dapat mobil. Wih, mobil. Honda Pulang Civic.
pulang badannya berbentuk. bagus udah ya. bawa pulang Mobil lagi. modal. Bawa mobil kalau lagi. beruntung dengan Amin, hanya amin, bayar amin, membership bisa amin. dapat mobil kan nggak ada masalah kan. Wah. Jadi ada sistem undian mobil sekarang ini. Jadi dengan harga yang khusus juga. Jadi Anda bisa punya kesempatan itu sih sampai di akhir bulan. Oh gitu tuh pemirsa. Langsung. Apa sekarang aja nih ke Gold Gym. Iya. Tapi ternyata Tapi kita udah kita cerita. kita disuruh udah ini nih ada foto-foto ada ternyata. kita ada curi-curi Oh, foto iya. nih. Oh, ada. Kita coba lihat. Nih kita lihat. Coba lihat. Nah, ini Couple. Ini tuh Foto. waktu bulan Februari tentu pada saat Valentine. Ya, biasanya kita ada acara couple day atau couple promo. Berarti suka ada event-event gitu ya? Oh ya, sekitar ada event. Nanti pertengahan bulan ini ada event karena menjelang Piala Dunia tentunya. Kita ada event dengan tematik bola lah. Wah, ditunggu aja tuh berarti. Jadi Ya, memang bakal seru. Gold Gym selalu mencoba mengaitkan dan event-event tertentu ya. Iya. Oh ini apa Wah, Pak? di grand Kayak- opening Nah, ini nih. grand opening salah satu klub kita, tapi kita juga punya produk yang namanya Gold's Meal. Jadi kita mengajarkan bagaimana membuat suatu menu yang sehat, Sehat. Kepada para Pemberian member-member nutrisi kita. juga ya. Karena itu salah satu komponen yang penting juga. Oke. Itu ada merchandise-nya juga ya? Oh ya, kita ada produk-produk merchandise-nya juga, ada pakaiannya, ada tasnya. Nah, kalau ini salah satu yang kita sertakan di pameran kemarin, kita ikut pameran IFEX. Dan kalau Anda lihat di bawah, kita juga punya program software dengan kerjasama sama Ubisoft yang menggunakan Wii Game, di mana Wih. Gitu. ya, sebagai alternatif untuk supaya nggak bosan Nggak aja. bosan, Ya, ya. jadi Anda bisa dapatkan di Gold Gym juga sebagai alternatif latihan cardio exercise sama endurance sama reflex misalnya. Wow. Oke, next. Ini ini event. pada saat anniversary kita yang kelima, Iya. kita kumpul di Senayan. Kalau salah yang hadir hampir 2.000 member. Kita bikin rekor muri juga pada saat itu. Itu salah satu penghargaan yang pernah diraih ya Pak? Iya, ya kita bikin rekor muri sebagai fitness yang exercise. terbanyak dalam sisi program Wow. 2 tahun yang lalu. Oke, luar biasa. Next. Ini hujan-hujan juga rame nih. Iya, We are stronger itu tagline-nya. Iya, ini salah satu event yang sering kita lakukan juga di berbagai lokasi kita. Nah, Nah, oke. Nah tadi kita udah ngomongin tadi beberapa eventnya, tapi kalau pengen jadi member harus membayar berapa sih? Iya, kalau Kira-kira per bulannya? Oh, average kita rata-rata di sekitar 300.000 sampai 580.000 lah. So, that's tergantung tergantung yang klubnya dipilih. jenisnya. Dari Gold Gym juga punya 2 produk saat ini. Kita ada namanya Gold Gym Express yang agak sedikit lebih murah dan Gold Gym yang regular klubnya. oh, berarti tergantung lokasi juga ya Tergantung Pak? lokasi. Perbedaan antara yang apa express dengan Express dan reguler yang itu apa reguler. Pak? Satu, size-nya lebih kecil. Biasanya kalau Gold Gym yang regular ukurannya 1.500 meter persegi ke atas. Oh. Express kurang lebih 1.000 sampai 1.500. Fasilitasnya hampir ada semua. Cuman ada beberapa komponen yang ada di Gold Gym regular. Misalnya kadang-kadang misalnya Gold Gym regular ada yang ada swimming poolnya, ada yang punya basketball courtnya. Nah, yang Express nggak ada hal-hal itu. Oh gitu. Nah kalau misalnya membershipnya mau pakai PT ya istilahnya personal trainer yang pribadi gitu, memotivasi itu loh. untuk memotivasi dia, memotivasi. Saya motivasi saya. Itu dia perlu bayar lagi gitu Pak? Iya, ada tambahannya. Jadi Ada jasa tambahan personal training. pembayaran. Cuman tergantung kalau misalnya ada beberapa teman mahasiswa banyak yang dia gabung dengan 2 orang, 3 orang. Udah pasti. Jadi nggak harus selalu 1 orang saja. Jadi Anda bisa bergabung 2-3 orang atau ikut dalam kelompok small group team training tadi yang bisa lebih banyak sekaligus dengan biaya yang jauh lebih murah lah. Pasti. Berarti nggak hanya personal, tapi apa maksudnya di grup juga boleh pakai personal trainer Ya, gitu. Beneran juga. Nah yang enak nih yang tadi gua lihat di foto-foto tuh di Gold Gym itu ada kayak Nintendo Wii. Emang itu kan selain sebagai sarana hiburan itu bisa Membantu. alat Iya. sebagai cardio exercise. Ya sebetulnya kan atau- exercise itu kan sebuah movement ya atau Iya. gerakan. Nah kebetulan di software yang cardio kita punya 2 sih, namanya Gold Gym Cardio sama Gold Gym Dance. Yang cardio lebih ke arah kita mengambil konsep boxing sebagai alternatif cardio exercise-nya.
Karena di boxing itu mempunyai suatu gerakan-gerakan yang cukup membakar kalori kita dengan gerakan-gerakan punching. Iya, Tapi di situ juga diikutsertakan dengan memori dan refleks kita. Jadi ada instruksi harus jab, harus uppercut, harus dive misalnya. Dan ada juga refleks karena dia ada gambar-gambar yang kita sendiri harus melakukan suatu reflekses. Dan ada squat jump, Anda bisa berpura-pura lompat tali misalnya. Jadi itu juga cukup membakar kalori kita. Iya, Kalau tapi Anda dimanipulasi-nya dengan dengan sesuatu yang lebih fun. Jadi lebih Iya. fun, bener-bener lebih entertain Gue lah cocok ya. nih yang gitu tuh. Iya, Jadi kayak- ada Awal game mulainya Iya, dari jadi game kayak dulu, iya. main gitu Kayak kan. main dulu ntar baru. Ada juga Gold Gym Cardio Dance, yaitu sifatnya lebih dancing, terutama untuk kalangan perempuan. Jadi dia gerakan-gerakan dance, jadi latihannya atau keringatnya ya dengan gerakan-gerakan dance itu. Kalau kayak gitu itu harus per kelas, jadi Oh enggak, itu free. Jadi kalau Anda misalnya, aduh lagi bosen nih latihan yang itu aja, atau bosen saya di treadmill, saya mau sesuatu yang lebih fun, ya Gold Gym Wii merupakan salah satu alternatif. Ya. oh jadi dance dan wih, Cocok banget gue kan balerina. gue masih tanya lagi. Iya. Jadi di Jadi Balerina, kalau balerina tuh harus badannya tuh mesti- harus jadi ke Gold Gym dulu, ke Gold biar Gym biar dulu bisa baru. seimbang gitu kan. Iya, ke Gold Gym dulu baru bisa jadi balerina. Nah sekarang kalau mau nanya tentang selain tadi yang rekor muri yang didapatkan dari Gold Gym, penghargaan apa lagi sih yang Gold Gym pernah terima gitu? Cukup banyak sih. Yang paling besar tentu top brand. Jadi kita dapat top brand award. Terima kasih masyarakat Indonesia mempercayakan kita sebagai top brand award untuk kategori fitness. Kita banyak dapat penghargaan justru dari Gold Gym International sendiri tentang best design misalnya, best marketing misalnya. Untuk yang di Indonesia? Untuk di Indonesia. Wow. Jadi kita di kompetisi juga dengan Gold Gym seluruh dunia yang tadi ada 34 negara itu ya? Dan kita cukup selalu diakui sebagai salah satu inovator di bidang industri fitness itu sendiri. Wow. Tadi ada Di dunia loh itu. the best marketing. Ya. Nah itu kayak gimana sih emang? Iya, emang apa sih, gimana sih cara Gold Gym Kriteria ya. Oh biasanya mereka kumpulkan sukses story dari di bidang marketing pemasaran lah. Jadi misalnya kalau kita bikin tadi yang rekod muri merupakan satu inovasi untuk bagaimana kita bisa memperkenalkan brand kita kepada konsumer kita atau masyarakat kita. Jadi dengan rekod muri mereka lihat oh itu suatu kreativitas untuk mendapatkan suatu attention di kalangan masyarakat. Dengan kita punya PR, dengan kita punya media insertions, kita punya social media, di balik itu semua sehingga membuat awareness tentang Gold Gym itu sendiri cukup meningkat. Kemudian member-member kita juga bisa merasakan sesuatu yang berbeda yang mereka bisa banggakan menjadi bagian daripada rekod muri itu sendiri. Jadi inisiatif itu yang mereka lihat sebagai oh ini cukup untuk mendapatkan suatu award lah sebagai kategori winner di marketing. Gitu. Terus tadi pas komersial break kita sempat ngobrol. Kalau Lisa kan ini kan udah kurus kan, dia justru pengen tulang doang gitu badannya. Jadi Dia pengen gemuk tuh bisa nggak sih? Bisa gak sih sebenarnya? Bisa dari fitness berisi itu? deh gitu Iya, berisi, dengan cara berisi. nge-gym gitu. Iya. Ya, Bisa nggak sih? ya sebetulnya yang paling baik itu kan adalah mengisi dengan menambah Masa otot kita. gitu ya. Jangan mengisi dengan menambah lemak. lah. Lemak. Itu yang Aduh, Saya kayak pulang. karena otot itu kan diperlukan sebetulnya. Nah, banyak perempuan yang punya mitos-mitos yang salah lah. Oh, kalau berotot itu perempuan nggak perlu otot, takut sedikit berotot dan perempuan sebagainya nanti lah. dikata laki kan? Iya, perempuan dikata laki. Padahal Laki dikata perempuan. ya kita kan semua manusia diciptakan oleh Tuhan kita pasti ada suatu purpose-nya. Ya, kenapa Tuhan menciptakan kita punya otot baik laki maupun perempuan? Berarti ada manfaatnya. manfaatnya. Jangan selalu takut bahwa oh dengan adanya otot saya menjadi sesuatu yang jelek atau negatif dan sebagainya. Iya. Kayak lebih macho gitu ya. Wah, Berarti bisa kalau kita kan Kalau kita penurunan Iya. berat. Penambahan. Kalau dia Kalau gue menambah penambahan massa. kita harus berarti. mengurangi lemak tapi menambah masa otot juga. Iya, Oke. kita harus Oke. kurangin lemak ini. Nah, kita udah bakal nanya-nanya lagi nih, tapi setelah home break berikut ini. Oke, tetap Tetap di di- Re. Bu, Tan. Halo Nah. pemirsa, kembali di Re. Bu,
Tan. Iya, Oke, kita nih, berdua doang kita nih, berdua jangan-jangan. doang. Mau tahu Andre kemana? Nah, Iya. kita sekarang juga ada PT langsung. Kita pengen ngasih Kasih tahu kalian tutorial untuk- gitu deh pokoknya. tutorial kalian untuk stretching. Oke, nih kita langsung. Oke, kita langsung. Andre. Andre di sini, Andre di sini. Saya dikorbankan oleh dua wanita ini. Kan laki-laki satu-satunya, Andre. Iya. Oke. Saya kan malu kalau ngomongin ini. Ininya ya. Oke, kita mau ngapain nih? Oke. Sorry, dengan Mas siapa? Saya Nano. Mas Mas Nano. Nano. Kita ada kedatangan Mas Halo. Nano. Halo Mas Nano. Jadi PT sebelum Oh, ini iya. nanya dulu. Jadi PT udah berapa lama sih Mas? Udah lebih dari 10 tahun sih. 10 udah 10 tahun. tahun. Oh, mau gantiin Udah ya? Kayaknya saya malu berapa gitu. lama? Udah beda banget ya. Iya. Lihat tangannya hati-hati, Andre. Iya, mending langsung coba kita mau stretching. Kita Ya. mau Jadi sebetulnya sebelum kita mulai, kita juga harus tahu kenapa stretching itu penting. Jadi stretching ini pentingnya adalah supaya otot dan persendian kita itu tidak terlalu kaku. Jadi sehingga otot-otot kita itu tetap longgar. Dan apabila kita duduk terlalu lama, pada saat kita berdiri biasanya ada rasakan Pegel. pegel-pegelnya. Ini sih injek-injeknya udah Jadi baru umur biasanya berapa ya? kalau misalnya lagi banyak waktu kuliah di dekat-dekat semester yang banyak harus bikin laporan atau presentasi, kadang-kadang kita lupa untuk stretching. Oleh karena itu pentingnya stretching juga itu supaya badan kita tetap lentur dan juga pergerakan kita juga akan sedikit lebih mudah nantinya. Jadi juga bisa menghindari dari cedera. Dia sebelum fitness pun juga stretching tuh wajib Betul, banget ya. Betul. Jadi salah satu alasan kita kenapa melakukan pemanasan dulu supaya dari detak jantung, dari suhu badan kita naiknya perlahan-lahan. Sama lah seperti kayak mesin mobil. Jadi sebelum mobil mulai panasin dulu, disiapin dulu. Jadi apakah badan kita sudah benar-benar siap untuk bergerak, ya disitulah pentingnya pemanasan. Oke, ini panasin Oke. mobil tua nih. Saya udah mobil tua, umur sebenarnya udah keluaran baru, tapi mesinnya udah mesinnya mesin udah antik tua ya. gitu. Oke, Iya, boleh. so kita akan melakukan yang namanya dynamic stretching. Jadi dynamic stretching ini fungsinya adalah menggantikan stretching yang biasanya statik. Statik itu yang cuma hanya diam. Oh, Contoh iya, seperti iya. ini. Oh, iya. Nah, dynamic ini bisa saja kayak lari tempat, terus maju ke depan sedikit, terus turun ke bawah, tangan sambil ke bawah, nggak usah sampai terlalu ke bawah dulu, Sorry. terus berdiri, lari, terus mundur sedikit ke belakang, kayak tarik nafas. Stretching tuh Semudah ini, bisa semudah ini. Jadi sebetulnya bisa dibilang fitness itu nggak mutlak ya. Jadi sebetulnya bisa dilihat kayak banyak jalan untuk menuju ke Roma. Iya. Jadi di sini Berjalan juga untuk asal berjalan kita Roma. punya tujuan yang jelas, jadi kita juga bisa membuat suatu program yang teratur juga. Kita lakukan yang sebelahnya lagi. Jadi lari tempat lagi, ambil 2 langkah ke depan, kaki kanan yang ke depan, terus pelan-pelan tangan turun, jangan lupa lutut kanannya tekuk sedikit, ya, diri ke belakang, lari tempat, terus mundur ke belakang. Oke, kita saling hadapan sekarang ya. Pelan-pelan sekarang kita tangan depan seperti ini, jalan ke sebelah kiri ya. Yuk, kiri, kiri. Ini kayak kiri. Giransa. Oke, stop. Sekarang tepuk 2 kali. 1, 2, baik lagi ke sebelah kanan. 1, 2, tepuk 2 kali. 1, 2. Sekarang 2 langkah, tepuk. Habis itu kita kayak mau ngambil duduk sekali aja. Oke, duduk. 1, 2, tepuk 2 kali. 1, 2, setengah, stop. Oke. Naik lagi, tepuk dulu. 1, 2, 1, 2, 1. Sedikit. Ya. Jadi pada saat pemanasan pun kita juga bisa menambah suatu game. Jadi lebih seru. Jadi pemanasannya itu Jadi kayak- juga bisa ditambah injeksi ada kayak challenge-nya. ada challenge-nya juga. Jadi pemanasan ini juga untuk mempersiapkan badan kita untuk bisa menjalankan aktivitas-aktivitas yang nanti kita akan jalankan. Oh, jadi aktivitas sehari-hari ya, bukan Iya. bukan untuk fitness, bukan untuk workout. tidak hanya untuk fitness atau workout saja. Oke. Nah, kalau misalnya seandainya latihannya akan lebih berat, tentunya pemanasan akan lebih spesifik lagi. Gitu. Jadi contoh misalnya bisa saja dengan pakai persendian, terus bisa ke atas, terus nanti tangan ke belakang, satunya ke depan, sambil ngeliat ke depan, turun, depan lagi sini, tangan kiri sekarang yang ke depan, tangan kanan yang ke belakang, ngadep ke belakang, terus balik lagi. Jadi sebetulnya dari sini kita, yang penting kita mulai ada konsep pergerakan. Jadi jangan hanya diam saja. Karena pada saat kita cenderung diam,
badan kita nanti lama-lama akan pasif, dia akan mengikuti kebiasaannya kita. Jadi dalam otak kita itu dia juga punya kayak semacam sensor, kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari itu akan selalu direkam. Jadi kalau misalnya kita kebanyakan duduk, banyak main HP atau banyak bermalas-malas, ya badan kita juga akan bermalas-malas dan sukanya cuma hanya main HP saja. Oh, jadi mulai dari pergerakan kecil nanti akan kayak merangsang Betul. supaya mau bergerak. Tepat. Betul. Oke, harus nih, kayak harus. Jadi kita harus lakukan. Mau nanya, sebenarnya memang boleh gak sih sebenarnya kalau misalnya baru nyampe nih, misalnya baru nyampe Gold's Gym, terus karena dikejar-kejar waktu harus langsung workout gitu, misalnya Tanpa langsung pemanasan dulu gitu ya? ya langsung workout gitu, itu sebenarnya boleh gak sih? Sebetulnya pada saat katakan pada saat masuk klub buru-buru masukin tas ke locker terus lari, Langsung workout. proses dari jalan masuk ke klub ke locker itu bisa dianggap sebagai pemanasan. Oh ya, udah masuk pokoknya mindsetnya itu pemanasan. harus diubah karena berarti pemanasan itu adalah dengan pergerakan kecil pun itu udah namanya. Berarti kalau telat masuk kelas juga pemanasan. Nah, itu pemanasan. Itu pemanasan. Pemanasan pengen marahin dosen mungkin ya. Terus kalau misalkan mana lagi kalau misalkan untuk yang masalah mau fitness itu Ya. ada ritme-ritme khususnya gak sih gitu? Tentunya sebelum melakukan fitness kita biasanya ada yang namanya evaluasi dulu. Jadi tentunya kayak contoh saya akan nanya dulu, sebelumnya pernah fitness belum? Apakah punya kondisi-kondisi tertentu yang saya harus perlu ketahui agar rancangan program yang nanti saya lakukan atau yang saya buat ini nanti bisa spesifik dan sesuai dengan level. Jadi kita juga nggak sembarangan ngasih latihan, tapi kita juga membantu merancang program yang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Oke, thank you Mas untuk Sama-sama. stretchingnya. Saya kembali lagi ke tempat, gue udah mulai berasa Terima ada kasih. ototnya baru lagi nih. stretching, Iya, baru Mas. stretching gitu. Oke, terima Oke, kasih. Terima you. kasih. Sama-sama. Nah, mau nanya lagi nih langsung ke Pak Francis. Gimana, berasa lebih enak? Iya, lumayan. Lebih enak kan ya? Ya, seenggaknya Tapi lemaknya tetap ada. Tapi tetap nanti harus langsung ke Seenggaknya Gold's lebih Gym fresh berarti. ya? Langsung harus ke Gold's Gym. Oke, Nah. oke. Kita akan nanya-nanya tentang oh iya. Gue Ya udah. apa sih program yang paling diminati gitu? Sama Tergantung membership-nya. jenis. Kalau biasanya kalau kaum perempuan lebih banyak ke aerobiknya. Jadi Aerobik. ada ikut kelas aerobik. Kita punya kurang lebih 35 sampai 40 jenis tipe kelas. Misalnya ada body pump, body combat, ada yoga, Ada yoga ada tuh. pilatesnya, ada macam-macam lah. Jadi ada kurang lebih 40 jenis, ada zumba yang lagi cukup populer sekarang itu misalnya. Yang untuk bisa supaya member kita nggak bosan dan cukup digemari kaum perempuan. Laki-laki juga ada, misalnya untuk body combat atau misalnya spinning class dan sebagainya. Untuk pria biasanya mereka lebih suka angkat beban lah. Jadi program-program kita juga ada lebih ke arah sekarang functional training. Kita ada grit classes misalnya yang lebih ke untuk mengangkat beban dan membesarkan otot-otot mereka dan stamina-nya mereka. Jadi semua kalangan usia maupun interest kita ada di Gold Gym itu sendiri sih. Berarti kalau udah jadi member itu bisa masuk ke semua yang program-program Bisa. ditawarkan. Tuh Free. pemirsa, berarti Udah bukan free. cuma Nah, udah fitness all in one doang. kecuali kalau personal training memang ada tambahan. Iya, itu beda iya. sama biaya. Berarti bukan cuma fitness doang Iya, ya. berarti banyak banget kelas-kelasnya. Fasilitas-fasilitas yang lain juga bisa dinikmati kalau udah jadi membership. Emang ada mau tanya sebenarnya fasilitas apa aja yang Gold's Gym sediakan sih untuk para Membership-nya. member-membernya? Banyak tergantung lokasi dan ukuran-ukurannya ya. Kita Kalau ada yang paling yang paling 1.500. kayak misalnya kayak di Kelapa Gading itu bahkan ada lapangan basketnya, ada kolam renangnya, ada asik jogging tuh. tracknya, ada di dalamnya, ada jogging tracknya misalnya, ada boxing ringnya. Jadi kalau anda mau boxing Iya, ada di melampiaskan dalam kemarahan ring mungkin itu ya. sendiri. Jadi semakin besar biasanya Gold Gym itu semakin banyak fasilitas-fasilitas yang kita adakan di dalam situ. One stop yang bisa bikin healthy. Semuanya pokoknya Pokoknya konsepnya di kita selalu berpikir bagaimana supaya member itu nggak bosan aja. Jadi kita bikin suatu terus either dalam bentuk program acara, penambahan fasilitas, atau bikin event-event seperti Anda lihat tadi di TV, supaya mereka terus termotivasi untuk latihan secara rutin. Pokoknya visi misinya dari Gold Gym sendiri tuh supaya buat semua member-membernya tuh tetap termotivasi dan tetap fun lah ya. be stronger. Dan juga selain itu mereka juga fun gitu. Iya, banyak banyak banget apa sih entertainment entertain ya. banget pokoknya. Nah, terus untuk apa aja sih yang paling sering diminati sama
sama Membership-nya. membernya dari tadi Dari program-programnya? program-programnya. Yang paling diminati. Iya. Ya selain acara-acara kita, mereka cukup antusias ya. Jadi kita kalau ada suatu program baru misalnya, mereka cukup antusias untuk mencoba, ini kayak apa sih kelas-kelas yang baru yang kita adakan. Atau misalnya kita luncurkan program-program, atau misalnya promo-promo. Nah sekarang kan larinya kan semua juga lebih ke arah komunitas ya, community bonding. Jadi kita juga ada komunitas lari sekarang ini, jadi nggak harus di dalam Gold Gym semua aktivitasnya, kita bisa bikin juga aktivitas di luar Gold Gym. Kita ada aktivitas bulan depan misalnya nobar nonton bareng dengan member Gold Gym juga. Jadi itu hal-hal yang kita coba menjadi cukup inovasi, yang penting selalu berkumpul, selalu membuat suatu atraksi-atraksi atau event-event yang menyenangkan bagi member. Karena kita ingin supaya ya gym itu bisa menjadi rumah ketiganya mereka, sebagai tempat mereka bisa Biar mereka bersantai. betah Jadi gitu bukan ya. cuma Relax. sehat dong, jadi organisasinya Iya, ada juga organisasinya. Jadi juga, hubungan terus antar member juga baik betul, gitu kan. bisa bangun teman-teman Ya baru, banyak teman-teman banget baru. kan member Iya, dari jadi Gold punya teman Gym. bareng. Karena sekarang kan ya dengan kesibukan masyarakat perkotaan yang udah stres, entah di kantor, di Betul. rumah, Iya, betul. jangan sampai di gym lagi stres juga kan. Iya. Mereka mengharapkan di dalam fitness center itu menjadi suatu tempat di mana mereka bisa segar, mereka bisa berteman, mereka bisa bebas berekspresi, tidak ada jenjang antara bos dan karyawan. Di situ kan semua sama aja gitu. Wah, hebat. Hebat, Iya. hebat. Jadi ngebaur gitu Yang ya. membawa semua, tapi yang gua bingung nih satu. Emang sekian banyak kelas, sekian banyak fasilitas, sekian banyak klub, nggak pusing gitu Pak untuk mengelolanya Pak? Enggak sih, kita cukup beruntung mempunyai karyawan-karyawan yang cukup terdedikasi dan mempunyai hati betul-betul untuk mau membantu member-member kita untuk mendapatkan hasilnya. Karena misi kita cukup jelas dan kita memiliki karyawan yang mempunyai visi yang sama untuk membuat masyarakat kita maupun member-member kita memberikan hasil yang paling optimal. Oke. Berarti bersatu Gitu. padu ya? Betul. Nah, Oke, kalau gitu kita juga bersatu padu. enggak ya, udah. Karena ada yang lewat satu ini tetap oke, di Ra. Bu. Tan. Halo pemirsa. Kembali lagi di Ra. Bu. Tan. Nah, kita masih bersama. CEO dari Gold Gym Iya. Indonesia ada Bapak Francis. Oke. nyotot. Nah, Di ototnya dari segini. Nggak ada apa-apa. tadi yang mau ditanya adalah emang pengaruh banget Pak kalau misalnya makannya nggak dijaga, ya itu pengaruh sih. Maksudnya makanan kan kadang ada yang personal trainer atau nutrisionis ya di Gold Gym itu kasih inputan ke kita, makanan itu pengaruh banget untuk menjaga Atau mendapatkan hasil. Iya, hasil Mendapatkan yang hasil maksimal. seperti kita pengen Iya, gitu ya. ya karena ada terminologi what you eat is what you are kan. Ya, itu betul. Jadi sebetulnya Berarti saya burger. makanan itu kontribusinya sebetulnya 60% sampai 70% daripada hasil tubuh kita atau badan kita gitu. Jadi kalau Anda makannya ngawur ya badan kita akan ngawur gitu. Ikutan ngawur. Jauh lebih ngawur. Jauh lebih ngawur. Kalau badan Anda dijaga dengan baik ditambah dengan latihan tentu hasilnya jauh lebih optimal. Nah, di kita tentu ada nutrisionis yang bisa membantu kalian ya, apakah Itu saya tinggal tanya aja Pak. tinggal nutrisionis. tanya dengan tujuannya mau apa. Ya, apakah saya mau menguruskan berat badan, apakah saya mau menambah berat badan tapi yang dengan cara yang positif misalnya, atau saya mau menurunkan, saya misalnya punya darah tinggi, atau saya punya hipertensi, bisa juga ternyata. atau saya punya diabetes, penyakit diabetes, kira-kira jenis makanan apa yang cocok bagi saya misalnya. Berarti nutrisionisnya bukan cuman buat membentuk tubuh atau ngurusin atau ngegemukin ya, tapi juga kalau misalnya Ada penyakit-penyakit tertentu bisa Jadi direkomendasi selain gitu. bahkan kita sudah masuk ke tahap yang lebih maju lagi, kita punya produk yang namanya Gold's Meal. Jadi Anda nggak usah pusing-pusing, dengan Gold Gym kita akan kirim ke rumah Anda atau ke kantor Anda 2 kali sehari menu-menu sehat yang sudah dipersiapkan sesuai oleh dengan Gold Gym. kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan. Wah, asik Amazing. banget. Oke. Ini amazing banget. Ini gue udah gak tahu lagi ini. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi pemirsa. Iya, nggak usah repot-repot lagi untuk
masak apa ya, Iya, brokoli, pokoknya, ini, brokoli. terus Enggak. misalnya Putih telur dipisahin putihnya gitu-gitu kan Tapi susah. Gold's Gym sudah menyediakan Gold's Meal. Gold's Meal. Parah. Mm-mm. Amazing. Udah gak bisa Udah ngomong kan? speechless banget, udah Oke. speechless Ada banget. 300 menu kurang lebih. Waduh, banyak banget 300. Nggak akan bosan pemirsa. Nggak akan bosan. Jadi karena hanya repeat kembali mengulang makanan yang sama setelah 3 bulan berikutnya. Oh, 3 bulan Dia sekali. 3 bulan, bulan sekali. berarti setahun cuma ketemu 4 makanan. Oh, Misalnya ketemu Gua udah telurnya begini cuman setahun 4 kali gitu. Empat kali. Ini Oke, amazing banget. kita ngomongin PT. Jadi kalau PT di Gold Gym ini ada apa kayak penyaringan, Penyaringan atau seleksi lah. seleksi itu nggak sih? Ya, jadi PT kita dibagi 2 dulu ya. Satu yang sudah punya pengalaman kerja, satu lagi yang masih green, Baru kita gitu. sebut green employees lah. Tentu kita ada pelatihan tadi Pak Nano tadi yang melatih mereka kurang lebih sampai 2-3 bulan, memberikan fondasi-fondasi dasar yang kita sebutkan fitness foundations, supaya mereka sebelum mereka bisa memegang suatu klien atau suatu member. Berarti kalau misalkan belum punya basic PT berarti bisa juga ya? Bisa juga. Bisa. Mungkin saya cuman kayak orang nggak percaya sih kalau misalnya. Gimana ntar bilang mau jadi Mobil PT? butut kan tadi Mau jadi sih, PT? keluaran baru Iya. tapi mesinnya butut Tidak gitu. dipercaya dong jadi PT ya ntar malah. Gimana dong? Nah Pak mau nanya nih, ya Yaudah, mau nanya untuk ya udah. kan namanya rebutan Iya, nih, udah rebutan. rebutan, rebutan, Udah rebutan. Widi dulu deh, Widi dulu. Nah, untuk rencana jangka panjang Ya, dan jangka jangka panjang. pendek dari Gold Gym sendiri ada nggak sih untuk Jangan kedepannya? panjang atau jangan pendek nih. Dua-duanya. Pendek dulu deh, Pendek pendek dulu. dulu. Secara umum sih tentu kita ingin menjamah sebanyak mungkin masyarakat Indonesia untuk bisa berlatih di Gold Gym tentunya as a business lah. Tapi secara umum kita mengharapkan ya apa yang kita bisa kontribusi di negara kita supaya masyarakat lebih teredukasi dan lebih aware tentang bahwa pola hidup sehat itu adalah harus makan yang benar dan latihan yang baik, sehingga karena kita bikin studi juga ya, kalau bangsa-bangsa yang maju kayak di Eropa atau di Amerika atau di Australia bahkan, kenapa mereka bisa maju? Karena memang physical education atau physical need itu betul-betul diperhatikan. Ya, jadi kita percaya kalau misalnya moto mens sana in corpore sano, di mana ada badan yang sehat, di mana ada tubuh yang sehat, untuk jiwa yang sehat. Kalau kita percaya filosofi itu, maka kita lagi memperjuangkan supaya bangsa kita lebih mempedulikan tentang diri mereka dulu, supaya tidak terbentuk ekses negatif yang masyarakat kita menjadi malas. Karena kan dikenal ya di seluruh dunia, oh Indonesia masyarakat kayak apa sih? Oh dia lazy people segala macam. Nah kita sebagai generasi muda kita harus bisa mematahkan hal itu. Nah tapi Mematahkan paradigma. supaya nggak malas itu tentu badan kita jangan malas dulu. Karena kalau badan kita udah malas, apapun jadi malas. Itu satu hal. Kedua yang kita pelajari juga, kalau badannya kita malas, kita cenderung melakukan sesuatu tuh instan, shortcut untuk mendapatkan tujuan tertentu. Makanya kenapa kita sangat saran dengan korupsi, karena korupsi itu secara tidak langsung adalah membuat sesuatu itu shortcut. Kayak shortcut dengan korup. Mestinya misalnya belajar, kita nyontek supaya itu kan semua hal sifatnya shortcut. Karena dari tubuh kita dan mindset kita yang menjadi negatif. Tapi kalau kita menghargai suatu proses bahwa kalau saya latihan dengan benar, saya makan dengan disiplin dan sebagainya, bentuk tubuh kita menjadi lebih baik, badan kita menjadi lebih sehat, pola pikir kita menjadi lebih sehat. Nah, kalau kita mengapresiasi suatu hasil dengan usaha keras dan disiplin yang tinggi, maka pekerjaan kita juga kita terapkan disiplin yang sama, prinsipal yang sama juga. Jadi ini yang saya lagi berjuang juga, mudah-mudahan dengan TV sekarang dan teman-teman menjadarkan diri lah, bahwa bukan berarti kalau anak muda tidak jadi malas-malas gitu, supaya nggak malas, badan kita jangan mulai pertamanya jangan malas dulu gitu. Karena kalau badan kita ada, apalagi istilah anak muda sekarang istilahnya mager. Aduh, gue lagi mager nih. Nah itu bahaya sebetulnya. Nah, kita lagi lawan itu mager itu. Jangan sampai mager lah generasi muda kita. Pokoknya harus terus bergerak. Udah mager gabut lagi. Udah Nah sekarang nih untuk pemirsa semua di rumah nih yang pengen tahu Gold's Gym tuh Gimana aja gitu gimana sih terus untuk tahu gimana Cara paketnya, daftarnya. membershipnya, cara
apa aja sih ada di Gold Gym? Boleh kasih tahu Pak, Twitternya kah? Website, atau websitenya. Paling mudah saya rasa semua pemirsa di sini ada websitenya kan. Bisa Anda ke www.goldgym.co.id. Anda bisa lihat semua fasilitas yang kita ada, lokasi-lokasi kita, jenis-jenis program yang kita miliki juga. Dan tahap kedua ya angkat badan Anda dan pergi ke salah satu Gold Gym yang terdekat. Coba nggak harus trialnya komit, langsung trial jadi langsung member. coba, dan kalau Anda senang, Anda termotivasi, Langsung jadi member. silakan Langsung jadi join member member. Gold Gym. Gil. Oke. Langsung ya ke goldgym.co.id. Kita bisa minta kata-kata motivasi, gitu Motivasi nggak, Pak? dari Bapak dari untuk biar Bapak. semakin mengencangkan saya langsung pergi ke Gold Gym Iya, sekarang. langsung pengen sehat gitu. Ya pertama ya satu bahwa fitness itu adalah suatu investasi ya. Jangan kita menyesal di kemudian hari karena kita mumpung masih punya tenaga, masih punya suatu semangat, mulailah dari sekarang memperhatikan tubuh kita sendiri supaya kita menjadi lebih sehat di masa depan. Oh gitu. Oke. Sudah cukup termotivasi kah pemirsa di rumah? Makanya jangan lama-lama, langsung aja kalau misalnya Iya. berasa udah mulai mager-mager, mendingan langsung ke Langsung Gold Gym. Gold Gym, langsung kalau perlu nggak usah trial lagi, langsung Iya, daftar langsung aja. member aja, Langsung member aja. Masuk ke goldgym.co.id, Iya. langsung pilih klubnya di mana aja, langsung daftar. Betul. Oke. Oke, kita udah nggak Nggak kerasa banget, gitu. udah nggak kerasa banget. Udah 1 jam kita menemani teman-teman, dan terima kasih untuk Bapak Francis, Sama-sama, terima kasih. Pak. Makasih udah datang ke sini. dan Thank you Mas kakaknya. Gold Gym, Mas Iya. Nano. Mas thank you, Nano, terima Thank kasih you. juga tadi. Terus Oke. kita juga tidak lupa untuk thanks buat sponsor kita, ada Caring Colors by Marta Tilaar, Ya, dan Caesar Project, Caesar Project. dan Oke. tentunya Gold Gym Indonesia. Betul. Thank you. Oke, tetap saksikan rebutan di jam dan waktu Hari yang yang sama. sama. Oke, masih tetap bersama Iya. Windy, saya Andre Windy. dan juga Dan Lisa, juga Lisa. hanya di www.binus.tv. binus.tv. Oke. Dadah, sampai ketemu live.